So we continued with immoral mental factors, akusala cetasikas. There are 14 of them, and they are really the bad forces in the universe. And we divide these 14 mental factors into 4 groups. So the first group is moha chatuka. Chatuka means a group of 4 with moha as the leader. Actually, moha is the leader of all the 14 immoral mental factors. So moha is avijja. We also call it avijja because it blinds our mind not to know the real nature of things. And usually we translate it as ignorance and delusion. Ahirika is lack of moral shame or impudence. So we feel ashamed. We are not ashamed to perform evil actions. Anuttapa, lack of moral dread, and we are not afraid to perform evil actions. And uddhacca is restlessness. And these 4, they associate with all the 14, the 12 immoral minds. And because of that, we call them akusala sadharana. Sadharana associate with all akusala cetas. Ya. Sekarang kita memulai masuki faktor-faktor mental yang tidak bermoral. Ya, tadi yang pertama kan yang bersifat menyeluruh ya. Sekarang kita yang kelompok tidak bermoral, akusala cetasika. Di sini kita mendapatkan ada 14 cetasika yang dikatakan secara etisnya itu dia tidak bermoral. Jadi mereka dapat dibagi menjadi 4 kelompok kecil. Yang pertama yaitu moha catuka, sering kita sebut juga dengan akusala sadarana cetasika. Ada 4. Jadi grup tersebut adalah pertama moha atau avijja. Ini adalah ketidaktahuan, kegelapan batin ataupun hayalan, delusi. Kemudian ahirika, tidak adanya rasa moralitas, rasa malu ya. Jadi agak sembrono dia. Kemudian anotapa, tidak adanya moralitas, rasa takut dalam melakukan kejahatan ya. Jadi ceroboh sekali. Kemudian udaca, tidak tenang ya, khawatir dan perhatiannya mulai gampang teralihkan. Lopha, 3 means 3 in Pali. So with Lopha as the leader. And Lopha, we also call it raga and tanha. So Lopha is greed. Raga is lust. Actually, we translate it as lust. And the tanha is craving, also sense desire and attachment. Ditthi is the wrong view, mana is conceit or pride. So these 3, so long you have them, they extend the round of rebirth, you are born again and again. So they are called panca dhamma. Ya, jadi yang kelompok kedua yaitu lobatri, di mana 3 kelompok faktor-faktor mental dengan pemimpin loba di sini. Yang atas pemimpinnya moha, di sini pemimpinnya loba. Jadi dia terdiri dari loba atau juga raga atau thana ya. Jadi loba berarti ada keserakahan, raga sebenarnya lebih menuju ke birahi sebenarnya. Kemudian thana ada kemelekatan hasrat kesenangan indria. Kemudian diti, pandangan salah, mana keangkuhan atau juga kesombongan. The dosa chatuka, again a group of 4 with dosa as the leader. And dosa also called patiga, hatred, anger or evil. Iksa is envy or jealousy, machriya, avarice or stinginess, and kukukcha is worry or remorse. Sekarang yang ketiga dosa catuka ya, kelompok 4 dengan dosa sebagai pemimpinnya. Jadi kita lihat di sini yang ini dosa atau disebut juga patiga. Di sini adalah kebencian, kemarahan dan juga niat jahat. Kemudian isa di sini adalah iri hati, ya cemburu. Kemudian macaria, kekikiran, pelit. Ya.
Kemudian udaca, khawatir dan penyesalan. And entry is the last three. So we also call them dull and wavery ones. Tina is sloth and Meda is torpor. No, they make you lazy and idle. And Vicikiccha is skeptical doubt about the Buddha, Dhamma, etc. Kemudian tiga akhir ya, tiga kelompok akhir dengan kondisi di mana adalah tina, kemalasan, mida, kelambanan ya, Vicikiccha, keraguan-raguan, skeptis. Jadi tiga cetasika akhir yang juga bersifat tidak mudah tergoyahkan. So moha is ignorance or delusion. So it blinds our mind so that we don't know the true nature of the sense objects. Like living beings and non-living things are made up of mentality, materiality that we call in Pali nama rupa. So these nama rupa, as they are arising and perishing very rapidly, they have the common characteristics of anicca, impermanence, dukkha, suffering, anatta, not self. So this is for three common characteristics actually. And living beings are not beautiful, so they also have the characteristic of asubha, loathsomeness. Moha kegelapan batin atau tadi hayalan. Jadi moha adalah suatu kebodohan atas sifat sesungguhnya daripada sebuah objek indera. Jadi kita ketahui bahwa makhluk hidup dan makhluk mati atau benda mati di sini adalah terdiri dari materialitas dan mentalitas dan materialitas. Jadi di sini adalah nama dan rupa yang mempunyai 4 karakteristik utama, yaitu anicca, ketidakkekalan, dukkha, penderitaan, dan anatta, ini ketiadaan diri. 3 ini sebenarnya merupakan sifat umum daripada makhluk hidup. Namun kita juga ada mempunyai sifat yang tambahan, yaitu asubha, kejijikan. Now, as moha weighs our mental eyes, so we cannot see the extremely rapid and incessant arising and perishing of mentality and materiality. So we have the opposite concept about living things and non-living things. Instead of nature, we take its nature permanent. And instead of dukkha, we think, to live is the pleasant. So we say sukha, the pleasant. And then we think that living beings and we ourselves really exist. So we and you are I. So we take it, the atta instead of not self. And we also think that we are beautiful and handsome. So instead of asubha, we take it to be beautiful. Kemudian karena moha menutupi mata mental kita, ya, dan merundungi, ya, dari untuk bisa melihat kebenaran sesungguhnya daripada hal-hal, maka kita mempunyai pandangan yang terbalik terhadap yang sifat sesungguhnya. Jadi di mana seharusnya sesuatu itu tidak kekal, kita menganggapnya menjadi kekal. Sesuatu itu adalah penderitaan, kita anggap adalah menyenangkan. Ketiadaan diri kita anggap sebagai mempunyai jati diri, antara seperti saya dan Anda itu ada. Kemudian sesuatu yang buruk dianggap menjadi sangat indah. Please, the next paragraph. Now, I like to compare moha with the director of a movie film. The director, he directs everything for the actors, to how to act, but we cannot see the director on the movie screen. The same thing, because moha give us the wrong vision. That sense, objects are beautiful and enjoyment of sense pleasure is very pleasant. So like lopa, they make us to enjoy sense pleasure as much as possible. And like the greed, they like to have the money as much as possible, etc.
Jadi di sini mau ditunjukkan bahwa moha itu juga sama seperti seorang sutradara dalam sebuah film, di mana ia hanya mengarahkan setiap gerakan, setiap hal, setiap acting di sana. Tetapi kita sendiri tidak pernah melihat sutradaranya itu di dalam filmnya sendiri, ya, dia berada di belakang film. Demikian juga moha, dia ada di dalam belakang daripada kesadaran kita sebagai faktor mental yang senantiasa mempengaruhi kita untuk bertindak hal-hal yang tidak benar. Moha also blinds our knowledge. So, with regard to, so we don't know the karma is a result, and we don't know our past existence and future existence, and we don't know the full noble truth, so that we cannot get enlightened. Juga moha membutakan pemahaman kita, pengetahuan kita yang hubungan dengan karma dan akibatnya, tentang kehidupan lampau dan kehidupan akan datang, dan juga 4 kebenaran Arya, sehingga kita tidak dapat mencapai ke tingkat pencerahan. So as moha blinds us not to know karma in result, there's a rika, moral shame, moral shamelessness. So, it's very active. So it makes us not to be ashamed to perform evil actions, and anotapa, we call moral fearlessness. It also makes us not to be afraid to commit evil actions. So these two, they are very prominent in the wicked persons. Ya, jadi karena moha tersebut juga telah membutakan mata batin kita, sehingga kita menjadi timbul ahirika, yaitu tidak adanya moralitas rasa malu, di mana seseorang itu bisa melakukan kejahatan-kejahatan, tindakan tidak bermoral itu dengan tidak mempunyai rasa malu. Juga karena itu juga munculnya anotapa, yaitu tidak pernah takut melakukan hal-hal yang buruk atau yang salah sekalipun. And the next one is uddhacca, restlessness. It makes our mind restless so that we cannot think properly. Uddhacca itu ketidaktenangan atau khawatir. Jadi uddhacca adalah ketidaktenangan daripada batin yang dapat seperti bendera yang berkibar. So we go to the next group, that is lobha, lobha 3, and lobha is the most active one. It is the actor in the movie frame. So we call it greed, craving, and attachment. So it is greed with the characteristic of craving or desiring sense pleasure, sense objects, and attachment to them. So it has a strong desire for sensuous objects, and also the jhana bliss. It will never give up this intrinsic nature of craving or desiring for the sense objects, and however much you get, it will never be contented, it will never give up this craving. So we say the more you get, the more you will desire. Kita masuki ke kelompok loba tri yang dimulai dengan loba, ya, keserakahan, nafsu keinginan, dan kemelekatan. Jadi loba ini adalah merupakan sebuah hasrat yang sangat kuat akan objek kesenangan indria ataupun kebahagiaan jana. Jadi ia tidak pernah menyerah, adalah merupakan sifat intrinsiknya sendiri dari hasrat tersebut. Sebagaimana semakin banyak yang dia dapat, semakin banyak juga dia menginginkannya lagi. So the second nature of this greed is attachment or clinging to sensuous object as well as to jhana and jhana happiness. Now because of that attachment to our beloved ones and to our wealth, when we lost our beloved ones and our wealth, so we become very, very much disappointed. And then we become sad, and the sorrow and despair arises. So that's why the Buddha said, from craving springs grief. Grief is that the sorrow, and from the also
craving, no, springs fear. If we have no craving, there will be no grief or no sorrow and no the fear anymore. Okay. Jadi sifat kedua daripada loba adalah kemelekatan atau mencengkram kepada objek indera tersebut ataupun ke bagian jana. Jadi semakin kuat kita mencengkram kepada objek kesenangan indria, seperti halnya ketika kita begitu melekat kepada pasangan hidup kita, maka ketika kita berpisah dengannya maka akan timbul suatu kesedihan yang lebih sangat tinggi. Jadi dikatakan karena loba bisa muncul kesedihan dan karena kemelekatan bisa muncul rasa takut. In monkey catcher, once saw some the monkeys on high tree. So he could not shoot them with his arrow. So he want to catch them. So he cut the trees and collect all the sticky gum, and he hit them together. So to get the monkey catching glue, they say, very sticky. So what he did is, with the stick, he take this this gum and glue, and he apply on the trunk of the tree, big trees. So those monkeys are very, they are curious. They were watching him, what he's doing. So after applying that, the monkey catcher, he hid under a bush. So the monkeys, they came down, and then when the sun rises and the sun rays fall on the tree, on that gum. So the gum, it splits the sunlight into various color, like the rainbow. So the monkey, they were curious. They came down, and they touched the gum. So when they touch it, their hand got stuck. And when they cannot pull it up, they push with another hand, and both the hands are stuck up. Then they try to kick with the legs, the right leg and the left leg, or both of them are stuck up. So he tried to with his head, so everything is stuck up, so the monkey catcher can come out and catch them and kill them. So we are also so much attached to our wealth and our job and our beloved ones. We cannot go for meditation retreat. So we are caught up by death again and again. And we are also born in the woeful stage. Ya, jadi sebuah kemelekatan tersebut akan menyebabkan penderitaan, kan? Jadi diibaratkan sebuah contoh ketika seorang pemburu yang akan menangkap monyet yang berada di atas pohon yang sangat tinggi. Bahkan panahnya juga tidak sanggup menjangkau, ya. Ketika ditembakkan panahnya tidak sanggup menjangkau ke monyet tersebut. Namun pemburu tersebut tidak kehilangan akal. Dia mencoba memotong batang-batang pohon dan mengumpulkan getah-getahnya, ya. Dia mengumpulkan getah-getahnya bersama. Setelah getahnya terkumpul, kemudian dipanaskan, ya. Dipanaskan bersama menjadi sejenis perekat yang sangat kuat, ya. Yang mereka sebut sebagai lem penangkap monyet, ya. Jadi kemudian dia mengambil lem tersebut, diaplikasikan, ya, tempelkan, dihapuskan ke permukaan batang pohon, ya, permukaan batang pohon dengan cukup luas. Kemudian karena oleh siang hari panasnya sinar matahari tersebut menyinari pohon tersebut dan mengenai lem tadi juga terlihat dari jauh seperti mempunyai spektrum warna yang sangat indah, ya. Lem tersebut jadi dengan cahaya tersebut nampak seolah-olah warna yang sangat indah di sana. Jadi monyet yang berada di atas pohon tersebut, dia merasa melihat ada apa gerangan, ada sesuatu yang cantik sekali berwarna-warni. Karena rasa ingin tahunya dia turun, ya. Dia turun, dia coba melihat dan coba menyentuhnya. Ketika dia menyentuhnya,
tangannya melekat pada lem tadi, ditarik, nggak bisa tarik. Dia coba menarik lagi, tapi dia coba dengan tangan kedua dilekatkan, ditahankan supaya menarik. Rupanya kedua tangannya juga melekat di lem tadi. Dia ngelari nggak bisa. Terakhir dengan kakinya ditolak lagi dengan kaki kanan. Kaki kanan lengket, melekat lagi, kaki kiri lagi. Keempat kakinya melekat pada apa tersebut, dia nggak bisa tarik apa-apa lagi. Terakhir dia kegusar, dia dengan kepalanya dia dorong lagi supaya lepas. Rupanya terakhir semua melekat pada lem tersebut. Ketika sudah melekat pada lem tersebut, ya pemburu tinggal datang untuk membunuhnya dengan gampang, toh. Nah, jadi demikian juga kita, karena sering melekat kepada harta benda kita, melekat kepada orang yang kita cintai, sehingga kita tidak mempunyai waktu untuk datang mengikuti retreat-nya. The next mental factor. So the next one is deity. No, deity is the wrong view. So please, go to the other side. No. Not yet. We come back to the Anotapa. Titi tadi nomor 6, nomor 6. Ya. Mana? Oh, here. Oh ya, dia mau kemana? No. Mungkin dia So we say the basic and the universal wrong view is personality belief. No, that we translate as Sakkaya Ditthi, and also ego illusion Atta Ditthi. So Sakkaya Ditthi believes that this combination of mind and body is a person, and we regard this person as I, you, he, she, man, woman, person, etc. So Atta Ditthi believes in the existence of an Atta or soul or ego or life entity in the body. So, this wrong view is the outcome of the moha, ignorance. So, moha gives the illusion that persons, I, you, he exist. So, and the deity takes it to be a person, and to be I, you, he, she, it takes it. So, we call that the combination of the 5 aggregates of body and mind is the Sakkaya Ditthi, personality belief. And some thinkers, they think, why we can act and do. There is something inside our body that control all these actions. So they say, there must be like a soul, or like in the Hindu, they call it Jiva Atta, and then like in the Christianity, they call it the soul. The soul must be present. And we call that Atta Ditthi, Atta Ditthi. Okay. Kemudian yang berikutnya itu Ditthi, ya, pandangan salah. Jadi kita mengetahui pandangan salah tersebut adalah juga sebuah pandangan yang menyebabkan kita melakukan hal tidak baik. Jadi yang menjadi basic yang utama daripada pandangan salah yang bersifat yang universal di sini adalah keyakinan akan adanya jati diri, ya, personality belief tersebut atau Sakkaya Ditthi. Jadi ini juga adalah sebuah ilusi yang bersifat ego yang akan adanya diri. Jadi Sakkaya Ditthi meyakini bahwa kombinasi daripada batin dan jasmani adalah sebagai saya, sebagai Anda, sebagai dia, ya, laki-laki dan perempuan, sebagai seorang manusia, juga sebagai perempuan dan sebagai seseorang. Jadi ini karena inilah kita menjadi menganggap bahwa Atta itu ada, saya itu ada, ya. Jadi saya menganggap diri saya itu eksis dan memang betul-betul ada. Kemudian juga adanya mempercayai ada suatu keadaan dikatakan dengan Atta di sini atau jiwa di sini, ya. Jadi ini meyakinkan seperti halnya setiap
kondisi kita bisa melakukan setiap tindakan. Tindakan itu bisa dilakukan karena di dalam batin kita ada sebuah substansi yang bisa menggerakkan tersebut yang dikatakan dengan jiwa. Ya, adanya jiwa di dalam yang bisa menggerakkan tersebut. Inilah suatu keyakinan adanya ataditi yang terutama diyakini di agama Hindu tentunya. And as moha gives the illusion that I exist, the lopa, the creed, also sees us as I, and the lopa it loves the oneself, ourself. Most the Buddha said, atta sama pimanati, atta sama pimanati. There's no one that you love as much as you love yourself. Or in other words, everyone loves himself or herself most. So, if the gentleman tells you, "Oh, I love you more than my heart, more than my life," and just know he is cheating. Jadi karena dengan tadi pandangan salah ya bisa melahirkan moha, dan karena moha tersebut juga kita bisa muncul menjadi menganggap saya itu penting ya, sehingga timbul bahwa loba di sana yang bisa juga menimbulkan suatu kesombongan. Jadi karena keyakinan akan jati diri ya, menganggap bahwa kita ini penting, sehingga Buddha ada mengatakan sebuah kata atadema sama pemanati, yaitu bahwa kita pada umumnya lebih mencintai diri kita sebanyak mungkin ya, artinya kita lebih bersifat ego. Jadi Dr. Mon tadi mengingatkan para wanita cantik, jangan percaya gombal lelaki ya, bahwa kalau dia mencintai Anda melebihi dia mencintai dirinya sendiri kan. Kalau iya, buktikan Anda bawa dia berdua pergi ke plaza, di luar plaza minta teman Anda todong kalian berdua, dia lari duluan, saya yakin ya. So, because the lopa also loves ourselves most, it makes this the personality belief to be very, very strong. Very hard to get rid of it. So, every warning. We are selfish. So when we are selfish, so we just want to get for us and for our family, and we don't care about the welfare of other people. So that makes all like the so because of that, just like the Mahatma Gandhi say, the world has enough for everyone's need. If we share equally, but not enough for one man's greed. Because of this selfishness, you want to get as much as possible. And because of that, like the emperor, they are extending their empire to get great wealth, great power, to make this I. So because of this I, so we have a lot of evil, evil actions and the injustice, the actions in the world. So, the Buddha said, the most important thing in life is to get rid of this personality belief. If you have this personality belief, you have the ticket to hell. So you are just waiting for your turn to go to the hell. So those who were in the hell, when their karma are finished, so they were taken back to here by the lorry, and so those who have the personal belief, we have to go to hell. Maybe your turn will come sooner or later. So long you have personal belief, you cannot be the escape from this, the woeful abodes. So the Buddha said, to get rid of this personal belief is very, very most important, he said. So if the head is on fire, and then your chest is in pain with a spear, so the most urgent thing for you is to quench the fire, and then take out the spear and get the treatment. And the same thing the Buddha said. What you should do is to get rid of this personal belief
If you can get rid of personal belief, you become stream winner. You already become stream winner. No, so like the Sotapatti Mega Chaita, it eliminates the deity and vicikiccha totally, and we become stream winner. Jadi karena adanya terlalu mementingkan diri sendiri, maka kita menjadi begitu ego dan selalu hanya menjaga kepentingan diri kita sendiri. Jadi dengan adanya keyakinan terhadap kepentingan jati diri, kita menjadi begitu egonya sehingga kita tidak ingin membiarkan orang memiliki apa yang kita inginkan. Dia akan selalu melakukan apa saja demi kepentingannya tanpa pernah menghargai orang lain. Jadi Mahatma Gandhi pernah mengatakan bahwa dunia ini akan sangat cukup memenuhi kebutuhan semua orang, ya, tapi tidak pernah cukup untuk memenuhi keserakahan daripada satu orang. Ini dapat kita lihat di mana apabila di dalam sebuah kerajaan raja yang mempunyai terlalu mementingkan diri sendiri, maka dia hanya selalu mengusahakan berperang menaklukkan kerajaan-kerajaan lain, maka akibatnya tindakan-tindakan kejahatan akan terjadi. Jadi yang paling penting adalah dalam hidup tersebut untuk membuang keyakinan akan jati diri atau Sakayaditi tersebut, karena dengan adanya Sakayaditi tersebut dikatakan adalah merupakan tiket menuju neraka. Nah, jadi ketika sekali kita jatuh ke dalam neraka, maka kita akan susah, ya, karena begitu kalau kita keluar dari neraka dan menjadi seorang manusia sekalipun, kita masih mempunyai keyakinan akan jati diri tersebut juga kemudian akan menghantar kita kepada alam neraka lagi. Jadi dengan demikian kita tidak akan pernah keluar dari lingkaran penderitaan tersebut. Dikatakan tadi ini kalau diibaratkan ketika rambut kita terbakar oleh api ataupun dada kita tertancap oleh tombak, ya, kita dibandingkan dengan membuang keyakinan akan jati diri atau Sakayaditi, membuang Sakayaditi jauh lebih penting daripada memadamkan api di kepala dan mencabut tombak dari dalam dada, ya. Jadi lebih penting Sakayaditi ini dibuang. Karena begitu Sakayaditi tersebut berhasil kita buang, maka pada saat itu sebenarnya kita sudah mencapai ke tingkat Sotapanna. Karena dikatakan kalau kita melihat seorang pemasuk arus, begitu dia mencapai pemasuk arus, dia sudah membuang pandangan salah, ya, terutama pandangan salah terhadap Sakayaditi tersebut dan juga keraguan-raguan. And mana is also a byproduct of moha and lobha. No, so mana also looks ourselves as I, and depend again. No, it takes the view that I am the best. No, I am the most beautiful. I know most. No, I have no equals in the world. So, no, as we have a saying in English, pride will have a fall. So this pride is not good, no. So the people will hate you, and you will you will fall from your high position, and also you will go to the woeful abode when you die. Jadi kemudian mana atau keangkuhan, kesombongan di sini. Jadi mana dia juga seperti halnya diti adalah merupakan produk yang dihasilkan oleh moha dan loba. Jadi akibat dari pandangan salah kita menganggap kita ada sehingga kita menjadi sombong jadinya. Jadi dikatakan di sini ada sebuah kata bahwa kesombongan akan menyebabkan kejatuhan kita, ya. Jadi dengan kesombongan tersebut membuat kita terlalu angkuh dan kita bisa jatuh dari dari posisi tinggi kita ke bawah, bahkan bisa menyebabkan kita terlahir di alam penderitaan. So dosa is anger, hatred or evil, and it is the most destructive element in the world. And you should be careful. Before it destroys others, it will destroy you first. No, like even a very beautiful the lady,
So if anger arises, she will become very ugly. And then, and normally when we encounter a desirable sense object, the lobha arises. And when we encounter with undesirable object, then aversion, not anger, arises. And this anger, please, the next, destroys one first before it destroys others. And not only inflict that dosa, that anger that you quarrel with others, and you become very cruel and torture the living beings, and even kill them. No, the depressed dosa is also very dangerous. So when we feel sad, and we are depressed, and then we have the bento depression, and when we have stress and strain for having so much work to do, so anger is arising at that time, and they are burning our mind. So you will have many diseases. So they say, if you have anger, if you are eating, if you are angry, don't eat anymore, because your digestive system does not work anymore. It will also produce a lot of the hyperacidity, and not the same thing. It is wise never to allow anger arise in the mind. For if anger arises, so it is just a negative quality. You have to lose something, and then we should develop loving kindness to drive away anger as soon as anger arises. Ya, kemudian dosa, yang ke-8 dosa. Saya rasa memang operator komputer ini sentimen sama saya ya, selalu. Asal udah pindah nggak pernah balikin dia. Ya sentimen kali ya. Ya 8, oke nggak apa-apa lah. Ya dosa. Dari tadi saya perhatikan loh, asal sudah pindah nggak mau balik dia. Sentimen. Jadi kemudian ini nggak apa-apa Pak. Dalam nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Jadi dosa, ya, kemarahan, kebencian atau niat jahat. Jadi ini secara normal kita katakan bahwa dosa itu adalah elemen yang paling merusak di dunia, ya. Karena dia jauh lebih menakutkan daripada bom atom sekalipun di sini katanya. Secara normal kalau kita berhadapan dengan objek yang menyenangkan, akan timbul kemelekatan dan juga pencengkeraman akan timbul di sini atau loba. Kemudian ketika kita menghadapan dengan objek yang tidak menyenangkan, biasanya akan muncul kemarahan atau ketidaksenangan di sini. Jadi sehingga dosa tersebut adalah merupakan hal yang paling merusak, karena sebelum dia menghancurkan orang lain, dia terlebih akan menghancurkan diri kita sendiri dulu. Kita lihat, ya, bukan hanya oleh dosa yang terpicu di sini yang hadir, yang muncul pada seseorang menyebabkan kemarahan, tetapi juga dosa yang timbul karena tekanan-tekanan yang terlalu kuat, ya, membuat seseorang itu menjadi sedih, ya, menjadi tertekan, juga adalah merupakan sangat-sangat merusak. Jadi dosa ini menyebabkan munculnya stres, ya, juga rangkaian daripada tekanan-tekanan mental, dan tekanan mental, ketegangan mental juga yang akan menyebabkan berbagai jenis penyakit, ya. Jadi kita ketahui pada umumnya banyak penyakit lambung di dunia, ya. Penyakit lambung ataupun peptic ulcer itu penyebab utamanya bukan karena makan yang tidak teratur, ya. Kebanyakan karena oleh rasa stres yang terlalu menekan. Sehingga pada kondisi stres tersebut asam lambung itu diproduksi dengan sangat banyak. Ketika dia tidak mempunyai makanan untuk dicerna, ya, dia mencerna dirinya sendiri. Dinding lambung itu dicerna sehingga terjadi luka lambung. Ini akan menjadi tukak lambung itu, peptic ulcer. Jadi ini lebih banyak keakibat daripada tekanan-tekanan, ya. Karena kalau hanya gangguan makan sebenarnya masih bisa muncul, tapi masih bisa ditoleransi sebenarnya.
Asa is jealousy or envy. So it has the characteristic of envy others' success and prosperity. So when we see, our neighbor, become successful or prosperous, we feel jealous of him. So as it looks to others, we say it is objective. Kemudian Isa, ya, iri hati, cemburu dengan orang lain. Jadi dia mempunyai sifat iri kepada orang atas keberhasilan dan kesejahteraan orang lain. Karena ini menuju kepada orang lain, ini bersifat objektif, ya. Jadi di sini dikatakan dia sifatnya objektif. Nanti kalau ke diri sendiri dia kebalikannya. And Matsriya is avarice or stinginess. It has the characteristic of concealing one's property, because one does not want to share one's property with others. So we don't want to share, say, our room, our house, and our knowledge, and our privilege with others. That amounts to avarice. And it also, it has the form of the stinginess when one is reluctant to give money to charity. So the Buddha said, some people, they are very rich, but they cannot donate, mainly because of this, the lobha attached to your property, and then this matsriya, you are very stinginess. Selanjutnya matsarya, ya, kekikiran atau kepelitan. Matsarya mempunyai sifat, ya, menyembunyikan kepemilikannya karena dia tidak ingin berbagi dengan orang lain, ya. Jadi di sini disebutkan ketika kita mempunyai sebuah ruangan atau kantor kerja, ketika ada pendatang baru datang, kita enggan untuk berbagi dengan mereka. Jadi di sini bersifat kekikiran. Jadi Buddha mengatakan ketika kita terlalu melekat kepada harta benda kita, maka kita akan menjadi pelit, ya. Tidak akan melakukan berdana kepada orang, sulit untuk berbagi dengan orang lain. Now, as Matsriya looks to oneself and to one's property, we say it is subjective. And Asa and Matsriya, they make us unhappy without any inducement from other people. So, as soon as we know Asa, Matsriya arise in your mind, so the best way is just to get rid of it. Jadi kita ketahui bahwa Isa dan Matsarya karena dia lebih menunjukkan kepada diri sendiri yang pelit di sini. Jadi ini dia bersifat subjektif. Jadi Isa dan Matsarya membuat seseorang itu menjadi tidak bahagia tanpa ada dipengaruhi oleh orang lain. Jadi hal yang paling penting adalah supaya bisa berbahagia, kita membiarkan, ya, ini harus kita hilangkan. So kukucca is remorse. It's the meaning. So it has the characteristics of grieving over the evil that is done. You have done something wrong and you feel very unhappy. And the good that is not done, something that should be done and you do not do it, then you feel unhappy. As it is useless to cry over spilled milk, again, it is of no use to repent or to feel remorseful. So the best thing is not to make such a mistake again, and then try to do what you should do at the moment. And the kukucca is just like Asa Matsriya. So if it rises, so it shows you the negative quality, so try to get rid of it. Kukucca, penyesalan, ya, di sini lebih bersifat penyesalannya. Jadi kukucca mempunyai sifat, ya, bersedih atas
tindakan jahat yang telah dilakukan ataupun terhadap tindakan baik yang belum dilakukan. Jadi artinya kita sedih ada tindakan baik yang seharusnya kita lakukan tapi kita belum lakukan. Jadi ini sama seperti ada kata adalah tidak bermanfaat menangisi susu yang telah tumpah. Jadi kalau susu itu sudah tumpah tidak perlu ditangisi lagi. Toh kita tidak sudah tumpah ya tidak bisa diminum lagi. Buat apa ditangisi? Nah, jadi ini adalah juga dikatakan adalah tidak bermanfaat untuk meratapi atau merasa menyesal tentang hal-hal buruk yang telah dilakukan. Jadi karena Isa Macarya dan Kukuca di sini dia juga merupakan hal yang tidak bajik, sebaiknya ini juga harus dibuang. And Tida is sloth. So we say it is the shrinking state of the mind, like a cock's feather before fire. So if we place a cock's feather in front of, near the fire, so it shrinks. So the same day, the tina makes the mind to shrink. It is the sickness of chitta, and it makes the mind inactive. So, okay. Tina kemalasan di sini. Jadi tina diibaratkan suatu kondisi batin yang menciut, ya. Dia menciut bagaikan itu bulu ayam yang kalau kita ambil bulu ayam kita dekatkan ke api, belum sampai ke api aja dia udah menciut, ya kan? Dia menggulung. Jadi ini tina juga sama dengan itu, dia di suatu kemalasan. Ketika seorang merasa malas, maka di sini wirya menjadi sangat tidak ada wirya atau usaha di sini. Jadi ini dibawa pengaruhnya daripada mida tinat ataupun kesakitan daripada kesadaran. And mida is torpor. It is the sickness of mental factors. It makes the mental factors to be inactive. So we say more it is the morbid or inactive state of mental factors. So the sloth and torpor makes you to be lazy, idle, so that you will not do meritorious deeds. And they are they always associate together, sloth and torpor, and they oppose virya. If your virya effort is weak, then your mind will be influenced by the sloth and torpor, and you become lazy, idle, so even sleepy. So when you meditate, so we say it is one of the the nivarana. Yesterday we say about hindrance. So it makes you sleepy. Okay. Mida, kelambanan. Jadi mida adalah suatu kondisi keadaan mental yang tidak aktif. Ini adalah penyakit daripada mental. Tadi di atas kan tina itu sakit daripada cita, ini adalah mental. Jadi di mana hal tersebut membuat seseorang itu menjadi tidak aktif dan ini adalah di bawah pengaruh daripada mida. Jadi kita ketahui bahwa tina dan mida mereka selalu muncul sering bersamaan. Jadi di sini dikatakan ketika hal tersebut kita menjadi sangat mudah ngantuk dan sangat malas. Ya, jadi bahkan ketika bermeditasi ini yang membuat kita malas untuk bermeditasi. And the last one is Vicikiccha, skeptical doubt. We say it is a doubt about the Buddha, the Dhamma, the Sangha, and the meditation. So it is only the doubt about meritorious deeds. Our ordinary doubt is not Vicikiccha. And when you have doubt about the Buddha, the Dhamma, the Sangha, you don't pay respect to the triple gem. So that would be a great loss to these people. So it is a negative quality, and we have to get rid of it, and we have to develop the obeisance, homage to the triple gem. Selanjutnya Vicikicca, keraguan-raguan yang skeptis, yang sangat tajam. Jadi di sini Vicikicca dia merupakan sebuah keraguan-raguan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini berbeda dengan keraguan-raguan terhadap berbuat sesuatu yang di luar. Itu berbeda dengan Vicikicca. Di sini adalah bersifat kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dan tentang karma juga pelatihannya. Jadi keraguan-raguan ini juga hal yang tidak baik yang harus kita buang. So please remember these 14 immoral mental factors.
They are our greatest enemies. Our greatest enemies. They always influence our mind, not just to live with immoral minds and to perform evil actions. And they will send us, they are the one that will send us to the woeful state when we die. Jadi ingat bahwa ke-14 daripada faktor mental yang tidak baik tersebut adalah merupakan musuh kita yang paling utama, karena mereka juga adalah merupakan sifat buruk yang bisa mempengaruhi kita untuk kalau setelah kematian akan menghantarkan kita kepada alam penderitaan. Then we go to the third group, we call beautiful mental factors. There are 25. Sobana, Cetasika, beautiful mental factors. We also divide them into 4 groups. So the first group we call Sobana Sadharana. So there's the Sadharana is associated with. It associates with all the beautiful consciousnesses. So how many beautiful consciousness we have? This morning, we learn about beautiful consciousness. So we say only the first 30 are not beautiful, and all the remaining, that is 59 in brief and 91 Chetas in the broad method. So this 19 Cetasika associate with all of them, and they associate collectively, all 19 of them. They associate collectively. And then virati means abstinence, and it means abstaining from evil actions and evil speeches. And then apamanya means boundless states or illimitable. Illimitable means no limit. So, and then panyendriya is panya or wisdom. Okay. Sekarang kita memasuki faktor-faktor mental yang indah, atau kita sebut juga Sobana Cetasika. Jadi kita di sini ada memiliki 25 Sobana Cetasika yang dapat dibagi juga menjadi 4 grup. Jadi yang pertama disebut Sobana Sadharana Cetasika, ada 19, di mana mereka bersekutu dengan semua kesadaran-kesadaran yang indah. Jadi tadi pagi kita sudah mempelajari kita ada memiliki berapa kesadaran yang indah, berapa kesadaran yang tidak indah. Kita mengetahui bahwa dari seluruh kesadaran hanya 30, yaitu 12 kesadaran yang tidak bermoral ditambah dengan 18 kesadaran tidak berakar, maka ini 30 ya. 30 kesadaran yang tidak indah. Sisanya kalau dari 89 yang secara singkat kita mendapat 69, dan kalau dari 121 metode luas kita mendapat 91 kesadaran yang indah. Jadi ke-19 semua faktor mental yang indah ini yang mempengaruhi yang membuat kombinasi daripada kesadaran indah. Kemudian virati 3 ini berhubungan dengan keberpantangan atau ketidakhadiran daripada tindakan-tindakan bermoral, ucapan tidak bermoral, dan kehidupan yang tidak bermoral. Kemudian apamanya 2 di sini adalah berhubungan dengan suatu keadaan yang tanpa batas. Jadi dia tanpa batasan yang dia berkembang sangat luas. Kemudian panindriya ini di sini berhubungan dengan kebijaksanaan ataupun pandangan terang. So the first group, Sobana Sadharana Cetasika, beautiful essential mental factors. These 19 mental factors, they always associate collectively with all beautiful minds. So we have to take note of these the 19 names and their meaning. Saddha is faith or confidence in the triple gem. And sati is mindfulness and attentiveness. Hiri is moral shame. You are ashamed to perform evil actions. Ottappa is moral dread. So you are afraid to perform the evil actions. They are the opposite of ahirika and anuttama we have just seen. And alopa is the greedlessness. And it is the non-craving and non-attachment to your wealth, and you can donate generously. So we also call it generosity.
Dosa is the opposite of dosa. So it is the hatelessness. And instead of ill will, we call it goodwill. And also tolerance or forbearance or patience. And that is very good, the holy quality the Buddha called it. In Pali we call kanti, the forbearance. And loving kindness is the most beautiful quality, we should say. So we call in Pali metta. And tattara majjhattata is equanimity and mental balance. And then, here is 7 Cetasikas. So if you subtract 7 from 19, you get 12. So those 12 mental factors, they are described as 6 pairs. They go in pairs, like kaya passaddhi, citta passaddhi. So kaya does not mean the body here, it means a group of mental factors. So we have to take the passaddhi is tranquility. So kaya passaddhi is tranquility of mental factors, citta passaddhi, tranquility of consciousness. And again, kaya lahuta, agility or lightness of mental factors, and citta lahuta is agility or lightness of consciousness. Okay. Sekarang kita masuki faktor-faktor mental yang disebut Sobhana Sadarana Cetasika, yaitu faktor mental yang indah, ya, secara esensial dia indah. Ada 19 faktor mental tersebut yang bersekutu dengan kesadaran-kesadaran yang indah atau Sobhana Cetasika secara bersama-sama. Jadi yang pertama adalah sadda, keyakinan atau juga kepercayaan, ya. Kemudian sati, penuh perhatian, dan juga di sini ya perhatian. Kemudian hiri, mempunyai rasa malu. Ini terbalik dengan ahirika. Jadi di sini dia malu untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Otapa, kebalikan dari anotapa, yang merupakan mempunyai rasa takut kalau akan melakukan hal-hal yang tidak benar. Kemudian aloba, tidak melekat, ya, tidak serakah dan juga murah hati. Kemudian adosa, tidak membenci, mempunyai niat jahat, toleran. Ya, toleransi di sini, toleransi dia juga dapat dikatakan sebagai kanti oleh Buddha, sebuah hal yang sangat baik. Kemudian cinta kasih adalah kualitas yang memiliki kualitas yang paling baik. Kemudian tatra majatata, keseimbangan daripada faktor, keseimbangan daripada mental. Jadi di sini kita melihat juga ada setelah dari 19 faktor-faktor mental, kita sudah melewati 7, tinggal 12. 12 tersebut dia disebut dengan berpasang-pasangan. Jadi 12 itu sama dengan 6 pasang. Yang pertama yaitu kaya pasadi dan citta pasadi. Kaya di sini dia merujuk atau diartikan sebagai faktor-faktor mental, sebenarnya bukan ke jasmaninya, ya, tetapi dia merujuk kepada faktor-faktor mental. Jadi kaya pasadi, ketenangan daripada faktor-faktor mental. Citta pasadi, ketenangan daripada kesadaran. Kaya lahuta, keringanan atau kecekatan daripada faktor-faktor mental. Citta lahuta, kecekatan ataupun keringanan daripada kesadaran. Kaya mudita, elasticity of mental factors. Citta mudita, elasticity of consciousness. Kaya kamanyata is adaptability of mental factors, and citta kamanyata, adaptability of consciousness. Kaya pagunyata, proficiency of mental factors, and citta pagunyata is proficiency of consciousness. Kaya ujugata, actually it is also kaya ujugata. So we eliminate A, so we call it kaya ujugata, uprightness of mental factors, and citta ujugata, and also it is citta ujugata. So we make it citta ujugata, uprightness of consciousness. Ya, jadi sekarang kita melihat mulai sini. Kaya muduta, cita muduta. Di sini merupakan kelenturan daripada faktor-faktor mental. Cita muduta, kelenturan daripada kesadaran. Kaya kamanyata, kemampuan beradaptasi, penyesuaian diri daripada faktor-faktor mental. Cita kamanyata, kemampuan penyesuaian daripada kesadaran. Kaya pagunyata,
di sini kemahiran ya, kemahiran daripada faktor-faktor mental, cita pagunyata, kemahiran daripada kesadaran. Kaya ujukata atau kayu jukata yaitu kelurusan atau ketegakan daripada faktor-faktor mental, citu jukata kelurusan daripada kesadaran. So no, we give you the explanation of each beautiful mental factor. So again, Saddha is the leader, no, in this group. So Saddha, we say it is faith or confidence. So no, it is the well-established confidence or faith in the three jewels. So the Buddha, the Dhamma, and the Sangha are taken to be the most precious jewels. So if you can develop, no, the faith and confidence in these, the Buddha, the Dhamma, the Sangha, so you possess this, no, the most precious jewels, and you become very rich. No? So when the Buddha takes refuge, no, in three jewels, his faith should be accompanied with understanding, no, about the attributes of the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. No, only then, no, the faith will be, no, the very strong. And if Buddhist faith is not in conflict with the spirit of inquiry, no, like in Buddhism, we don't, no, ask our Buddhists not to study other religions. No, so I myself, I study other religions, no, to know what they say. So no, we are free to do that. So, and then no, the Saddha remains in three levels also. No, like when we say Piti can be developed in five stages, and it can be developed in 3 stages. No, some people, no, because their parents are Buddhists, so when they are born they also become Buddhists, but they don't know what is the Buddha, Dhamma, the Sangha. So though they pay homage, no, to the Buddha's image, so they don't know, no, why we pay homage to the, no, to the Buddha statue. So we call their Saddha is very weak. So we call it Pasada Saddha, easily destroyed. So they can be easily converted into other religion, no, as they don't know what our religion is. And then, no, when you learn the teaching of the Buddha, and you come to know, no, the teaching of the Buddha quite well, especially I think, no, this the Abhidhamma, no, what we are learning now, the essence of Buddha Abhidhamma. Only if you know this very well, you are Saddha in the Buddha, the Dhamma, the Sangha. No? It rises very high. No, it is my experience actually. No, I was born in the village, so no, the village, no, our villagers are very pious. So no, since young, no, I have the chance to go to the monastery and observe, no, the moral precept. No, so I became, no, a novice at the age of 9 years, and then become a monk as soon as I was 20 years old. So no, even in the university, no, I always lead, no, the Buddhist association. So I was, no, posted in several the institute and university. Wherever I got to, I formed the Buddhist association. And I performed as the president. And as I read so many books on the, no, books of the famous writers, so I think I know, no, Buddhism very well. Only when I, no, learn Abhidhamma. So though we read those books, we don't know what is ultimate realities. So the real teaching is in these ultimate realities. So only then, no, I know that I know nothing. I know very little. No, I know that. And luckily also, no, when I was, no, I think 46 years old already at that time. And I was in the Institute of Education, president of the Buddha Association there. And only that time, no, one of my demonstrator, she asked me, "Teacher,"
she and her, the father-in-law, they are teaching Abhidhamma. So from the Patan Sayadaw. Patan Sayadaw he's the foremost in the Patana, the treatise. He also wrote the books for the Polytech Society of London, in English. So, would you like to come? Okay, I will come along. So, only then I started to listen about Abhidhamma. And the monk was very old at that time, 78 years old. So he said frankly, devotees, I can teach you only 15 minutes a day. And he was bedridden. And he can talk only 15 minutes. So just every day, 15 minutes, little. I don't know what Abhidhamma is. So then the man, so he is the disciple of the very learned monk. So he taught Abhidhamma. He said, whoever interested can come and attend Saturday and Sunday. So he taught 2 hours. So I went to attend again. And he taught very interestingly what he knows, but he is not a very educated man. So what he taught is only about the 40 pages. We have to copy it, what he writes down on the blackboard. And he asked us to appear for Abhidhamma examination. So we put up the form, and I thought, oh, Abhidhamma is very little, just 40 pages. So I will read only when the examination becomes close. So definitely 14 days just before the examination. So I remember, I have to appear for Abhidhamma examination. So this Abhidhamma examination is conducted every year by the religious affairs of the religious ministry. So it is open to all. All layperson and nuns, they can appear for it. Whatever is your age, you are allowed to appear. So I said, as a university, the lecturer at that time, I was lecturer. So if I fail, it's very, very shameful. So if I pass ordinarily, it will be also a shame, very shameful. So only if I stand first, in the examination, then it will be nice, I said. So actually, throughout my the university student career, I always aim for the first position. And actually, in the Yangon University, when I graduated up to the honors level, so I won 3 gold medals, but standing first in these classes. So when I got to the United States, I have to compete with the Americans, and I also sat in. I would stood first. So when you work hard, not just like we say, Virya and Chanda and Virya are the key to success. I told you. So those Americans, they look down on us. We are very small compared with them, and we are they thought that we are not intelligent like them. So at the first year I have to compete with them. I have to try very hard actually. So the next year began. A letter came to me from the university. You are awarded university fellowship. So that means in our class I am among the top students. So they give us fellowship. I lived for 2 more. I studied 2 more years. I got fellowship for 2 more years again. So with that man, they also give us, they make us free. Very good, that fellowship. They make us all the tuitions free of charge. And they also awarded us the $1,750. So at that time, it's very precious. So 2 years I can buy a car and bring home 1 car at that time. So now, I said, if I appear the examination, I must prepare it.
You must be prepared. If you want to stand the first there, so you don't know what is the question is. So I went to the department of that religious affairs and asked for one set of questions. So they make it 3 questions for this book. So but that night I came home and tried to read the question. I didn't know anything of the question. Not only to answer, I even don't know what the question is. So that means our knowledge is almost zero at that time. So I was scared at that time. Oh, the head becomes big. So I said, what should I do? No, with this, I have only this, what the teacher taught. So only then I know the previous year, one of my students, from the Institute of Education, after graduation she became a nun, and then she appeared for that examination. She stood first. So I asked her, now what should I do? I'm going to appear for the exam, but I cannot answer any question. Well, you have to. Don't you know the prescribed book? And even the prescribed book, I don't know. I don't know. Well, no, it is that book that is prescribed. You should read it, and that is written by the Mahagandayung Seado. He's a very learned man, and he also wrote another book, the explaining in more detail. If you can read the 2 books, then you can answer very well. So I remember it is 10 days only I have the chance to read. So I am still working in the university. I didn't take any leave. So I read only at night. Now when you are like chanda, the wish and the effort is very high. Your ability becomes very, very strong. So those the precise book. So almost they cite also like this, like in Myanmar language, and he wrote half Pali and half Myanmar. So 10 days I try to read. One chapter I know very well, then go to another chapter. When I understand very well, go to the next chapter. So that means 1 chapter a day. So after I finish it, I understand it very well. I was very, very delighted. And my faith in the Triple Gem, I can know that it go rise up. So we call that the second stage, Okapana Saddha. So Okapana Saddha. Then though you are evolving, if you know the Abhidhamma very well, so we call you Kalyana Pudujana. The evolving is called the Pudujana. So those who does not know anything, they call it Andha Pudujana. Blind walling, they call it. So when you understand well, they call you Kalyana Pudujana. So that is good walling, good walling now. So try to understand, to become Kalyana Pudujana, good walling. So if you undertake meditation again, so when you attain that the path wisdom, your faith is so at the top now, very high. We call it Adhikama Saddha, unshakable faith. So if your faith in the Buddha, the Dhamma is unshakable, the Buddha said you are already esteemed winner. Jadi sekarang ketika kita berbicara mengenai sadda, ya, di sini keyakinan terhadap tiratana, ya, keyakinan terhadap Buddha, Dhamma dan Sangha. Jadi ketika kita sebagai umat Buddha mengambil perlindungan kepada tiratana, maka kita harus mempunyai keyakinan yang ditemani oleh pemahaman tentang kebajikan-kebajikan daripada Buddha, Dhamma dan Sangha. Jadi di sini dikatakan bahwa keyakinan tersebut tidak bertentangan dengan sifat kesemangat keingintahuan di sini.
Jadi bahwa di dalam agama Buddha kita tidak dilarang untuk mengingin tahu mempelajari pelajaran agama lain sekalipun, boleh. Kita jangan mengatakan bahwa kita yang terbaik sebelum kita mengetahui orang lain baik atau buruk. Ya, banyak keyakinan mengatakan saya yang terbaik, agama saya padahal dia tidak mengetahui orang lain baik atau buruk. Jadi agama Buddha ini berbeda, jadi dia tidak menentang untuk mengetahui hal-hal yang keyakinan lain supaya dapat melihat perbandingan. Jadi sakda di sini dikatakan kita harus banyak mengembangkan. Seketika kita bisa belajar bagaimana mempelajari tentang sakda ini menjadi baik, maka pada saat itu kita bisa menjadi seorang yang mempunyai keyakinan. Jadi dalam hal keyakinan tersebut dibagi menjadi ada 3 tingkatan keyakinan berdasarkan, kalau di mana piti tadi kan ada 5 tingkatan piti. Jadi sakda juga ada 3 tingkatan sakda di sini. Jadi yang pertama adalah pasada sakda. Pasada sakda itu adalah suatu kondisi ketika orang, biasanya ini terjadi, orang tuanya itu beragama Buddha, maka anaknya juga beragama Buddha. Jadi ketika mereka datang ke wihara, beri penghormatan, bernamaskara lah kepada rupang Buddha, dia pasti akan namaskara juga, tetapi tidak tahu sebenarnya keyakinannya itu tidak terlalu kuat. Jadi orang-orang gini gampang untuk dipengaruhi untuk menjadi masuk ke agama lain. Jadi keyakinan itu akan bisa menjadi kuat apabila kita bisa belajar tentang agama, atau apalagi mempelajari tentang abhidhamma tersebut. Hanya setelah itu maka keyakinan kita terhadap Buddha Dhamma Sangha akan tumbuh menjadi sangat kuat. Jadi Dr. Moon menceritakan kisah hidupnya. Ya, jadi bahwa berdasarkan pengalaman dia, ya, di mana beliau terlahir di desa pada usia sangat muda, ya 9 tahun beliau sudah pergi ke wihara untuk menjadi seorang samanera, dan diharapkan pada usia 20 tahun sebenarnya beliau mau menjadi seorang biku. Namun karena dia harus pergi memasuki perguruan tinggi, dia masuk ke perguruan tinggi dan juga membentuk yang dinamakan perkumpulan atau asosiasi daripada umat Buddha di sana, mahasiswa Buddha. Jadi dari perkumpulan tersebut juga yang dibentuk, beliau juga adalah menjadi ketuanya. Nah, jadi kemudian pada saat itu beliau juga banyak membaca buku-buku Dhamma tentunya. Setelah banyak membaca buku Dhamma, dia merasa bahwa sebenarnya saya mengetahui agama Buddha cukup banyak, ya sudah banyak buku Dhamma yang saya pelajari. Tetapi begitu setelah dia mulai mencoba mengetahui apakah itu abhidhamma dan belajar abhidhamma, ya, setelah dia memahami abhidhamma, pada saat itu dia baru menyadari sebenarnya saya masih tidak mengetahui apa-apa. Ya, saya masih sedikit sekali pemahaman yang saya ketahui. Nah, jadi ketika dia di Buddhist Association tersebut atau perkumpulan Buddhis, beliau juga adalah seorang yang ada presidennya di sana. Jadi pada saat itu ketika mereka di sana, beliau dikatakan ada pelajaran atau ujian daripada abhidhamma yang diselenggarakan oleh Departemen Keagamaan dari mereka. Jadi pada saat itu Dr. Moon merasa bahwa beliau perlu belajar mengikuti abhidhamma kelas. Pada saat itu beliau mengikutinya dari Patan Sayadaw, ya, seorang guru Patana yang sudah sangat senior, ya, artinya seorang yang sangat ahli. Beliau juga sebenarnya Patan Sayadaw tersebut juga bekerja untuk Palitech Society yang ada di London, ya, yang dimana yang buku-buku Tipitaka yang kita baca di sini banyak dari Palitech Society, ya, yang ada pada kita. Jadi beliau belajar dari biku tersebut, namun biku tersebut sudah sangat tua sebenarnya. Jadi beliau setiap hari mengajar hanya bisa mengajar 15 menit. Nah, jadi hanya belajar 15 menit, setelah beberapa kali belajar, jadi mereka mendapatkan sangat sedikit. Ya, namun kemudian setelah itu mereka juga berpikir bagaimana saya bisa
Jadi kemudian ada biku lain yang juga cukup terpelajar yang ingin mengajarkan Abhidhamma bagi siapa yang mau datang aja ke saya. Jadi pada saat itu Dr. Mon juga ikut mengikuti kursus Abhidhamma tersebut, di mana setiap kali mengajar ini sudah bisa mengajar 2 jam. Jadi beliau juga bisa mengajar dengan sangat menarik dan apa yang diajarkan itu hanyalah menyangkut 40 lembar buku pelajaran Abhidhamma yang diberikan. Jadi pada saat itu Dr. Mon setelah mempelajari 40 halaman, beliau mengatakan sebenarnya Abhidhamma cukup sedikit kok. Saya mudah memahaminya, tidak terlalu susah. Nah, saya nanti hanya belajar ketika saya sudah mendekati ujian. Jadi beliau taruh aja karena cuma 40 lembar kan. Jadi begitu mendekati ujian, pada saat itu sekitar 2 minggu ya. Jadi beliau baru mulai mempelajarinya. Tetapi pada saat itu dia berpikir, kalau saya mengikuti ujian ya, saya sebagai seorang dosen ya, kalau saya gagal memalukan ya. Saya hanya boleh lulus, tidak boleh gagal. Ya, jadi kalau saya lulus pun sebenarnya saya harus lulus dengan nilai yang baik. Kalau saya lulus dengan biasa-biasa saja, itu juga sebenarnya saya juga malu harusnya. Jadi karena beliau selama karirnya sebagai seorang siswa, mulai dari tingkat terendah sampai tingkat pendidikan tinggi, beliau adalah juga selalu mendapat tingkat kemampuan yang sangat dihargai, selalu mendapat penghargaan, bahkan beliau ada mengantongi 3 medali ya. Jadi sewaktu beliau juga mengikuti pelajaran di Amerika Serikat ya, pada saat itu juga beliau harus berkompetisi dengan orang-orang Amerika ya, karena pada saat itu dia berusaha keras bagaimana untuk dengan semangat ya, canda dan wirianya yang begitu kuat untuk bisa menjadi sukses. Pada saat itu di mana orang-orang Amerika selalu memandang rendah orang-orang dari Asia ya. Jadi dilihat dari segi badannya juga lebih kecil, dan juga dikatakan ini adalah orang-orang yang tidak berkualitas. Jadi pada tahun pertama Dr. Mon itu mencoba dengan sekuat tenaga untuk belajar, dan ternyata pada tahun kedua beliau mendapat apa yang dikatakan sebuah penghargaan, dihargai dan mendapat beasiswa. Dan setelah itu kemudian selama 2 tahun selama beasiswa, semua hal juga semua tutor-tutor yang beliau ikuti juga semua free of charge ya. Dan juga tadi beliau juga mendapat uang sebanyak 1.700-an US dollar ya. Jadi dengan uang tersebut sebenarnya sudah merupakan sebuah angka yang sangat menakjubkan bagi mereka ya, dengan angka tersebut. Jadi beliau katanya berhasil mengumpulkan uang dan bisa membeli mobil pada saat itu. Jadi kalau mengenai mobilnya saya rasa kalau saya tidak salah ya, mobil yang dibeli sekitar tahun 70-an saya rasa saat itu 70 sekian, sebuah kalau kita di sini sejenis Suzuki Carry Pickup. Ya, saya masih ingat. Dan ketika tahun 2010-an, 2011, ketika kami pergi ke Yangon, mobil tersebut masih ada dan dirawat dengan baik. Ketika kami sampai di airport, dia menjemput kami dengan mobil itu. Ya, saya dijemput duduk di depan, yang di belakang ditaruh memang dia ada kursi 2 baris ya, ditaruh kiri kanan. Ya, di Myanmar itu biasa loh mobil gitu, jangan pandang rendah loh. Ya, jadi beliau mengantar teman-teman lain dijemput pakai mobil-mobil lain. Jadi saya mau juga lihat mobil dia, mobil tua, bisa sanggup nggak narik beban bagasi begitu banyak kan. Jadi saya juga sebenarnya enggan. Saya masuk ke mobil lain, dipanggil, Anthony kamu sama saya di sini ya. Duduk di samping dia, jalan nggak nih kan gitu. Rupanya ketika itu mobil tersebut beliau bawa di kota Yangon, saya nggak sangka umur 80-an, cekatan sekali. Bahkan ketika dia salah jalan memutar, begitu cekatnya langsung berputar. Wah, luar biasa, ini pembalap juga saya bilang kan. Nah, jadi saya masih ingat beliau masih menjaga sampai saat ini ya. Begitu bagusnya dijaga. Nah, jadi kemudian setelah itu beliau juga kemudian waktu mau mengikuti ujian Abhidhamma, jadi beliau mencoba pergi ke Departemen Agama untuk mencari buku Abhidhamma, pertanyaan-pertanyaan Abhidhamma di sana.
ketika dia diberikan beberapa pertanyaan, dia coba melihat bahkan pertanyaan aja sudah tidak mengerti. Bagaimana saya bisa menjawabnya? Ya, melihat pertanyaan aja bingung. Jadi dia bilang gimana saya bisa menjawab? Sebenarnya pada saat itu dia waktu sudah terlalu dekat ke ujian, sebenarnya dia khawatir. Ya, jadi untung ada seorang bekas muridnya yang sebelumnya setelah tamat menjadi seorang biku wanita, pernah mengikuti ujian abhidhamma tersebut dan juga lulus dengan baik. Jadi kemudian dia mencari beliau mengatakan, tidakkah kamu tahu ada buku yang menjadi resep ujian? Ya, kalau kamu memahami buku tersebut, kamu bisa mengikuti ujian. Jadi dia mendapat buku ini dan ada 2 buku, dan ternyata setelah dia membaca, memang di sana menjelaskan abhidhamma dengan begitu detail dan sangat jelas, sehingga beliau mempelajari hanya pada malam hari, tinggal 10 hari, ya, ada 10 bab, setiap malam harus mempelajari 1 bab. Jadi dengan semua tanda dan wirya yang kuat, beliau berusaha dengan sangat luar biasa. Ya, di mana buku tersebut katanya separuhnya adalah bahasa Myanmar dan separuhnya bahasa Pali. Ya, nah, jadi ini hal yang agak sulit. Jadi kemudian beliau mempelajari dari 1 bab ke bab yang lain. Kemudian setelah itu beliau baru sadar ternyata abhidhamma itu begitu luar biasa, sehingga beliau sangat bahagia dan keyakinan terhadap tiratana menjadi sangat kuat. Jadi dengan demikian setelah mempelajari dengan baik, maka dia mencapai dia mendapatkan suatu pemahaman dan keyakinannya itu disebut Okapanyasada. Ya, jadi kalau Okapanyasada jadi suatu keyakinan yang sudah sangat tinggi. Ya, jadi kemudian bagi seorang manusia yang sudah mencapai itu dikatakan kita sudah disebut sebagai Kalyana Putujana. Ya. Jadi Kalyana Putujana adalah orang awam yang sudah mempunyai keyakinan yang sangat tinggi. Ini yang terbalik dengan Anda Putujana. Ini adalah orang yang tidak punya keyakinan atau sangat rendah sekali. Nah, jadi kalau setelah dengan hal tersebut, ketika kita bermeditasi lagi dan kita bisa mencapai ke tingkat sampai keyakinan tidak tergoyahkan lagi, ya, seperti seorang pemasuk arus, dikatakan pada saat itu kita sudah meraih adhikama sadda. So, with the knowledge of Abhidhamma you gained in 6 days teaching, then you can read this book, you can understand them very well already. So if you just read very seriously, like I did for 10 days, then you can also appear for examination to stand first in the whole country and to become a Abhidhamma teacher. Jadi kalau kita dalam 6 hari ini bisa mempelajari abhidhamma dengan baik, ya. Jadi kita harap suatu hari Anda juga akan bisa memahami apa yang seperti dialami oleh Dr. Moon, mempelajari abhidhamma dalam 10 hari, mengikuti ujian dengan baik, hasilnya dengan baik. Jadi Anda juga mungkin bisa mengikuti ujian abhidhamma. Ya, mungkin dari Pak Tan Agus nanti bisa mengarrange di sini abhidhamma examination di Cibodas tersebut, ya. Jadi teman-teman kita bisa sama-sama maju, ya, kita ujian bersama, nggak apa-apa. Nanti saya coba Anda siapkan smartphone Anda, saya coba kalau saya tahu saya langsung kirim aja, aman ya? Hah? Oh iya, tapi itu bohong diri sendiri loh, hati-hati. Ya, jadi kalau lulus nanti Anda sudah dikatakan menjadi seorang guru abhidhamma, ya. Now, Saddha is compared with the unique emerald of the universal monarch. So, if you place the emerald in warm, dirty water, it causes all the dirt to subside, and also all the heat to escape. So, you will get cool, clear water. So, in the same way, when Saddha arises in your mind, then we see all these 19 beautiful mental factors, they arise together, and they can drive away all the defilements, with the Lopa, Dosa, Moha as their leader, so they have to run away. So your mind becomes immediately cool and clear. Okay.
Jadi sakda juga dapat dibandingkan dengan batu jamrud ya, emerald batu jamrud ya, betul ya. Ya, batu jamrud daripada seorang raja adi duniawi, di mana jamrud tersebut jika ditempatkan di air kotor yang hangat, maka akan menyebabkan air tersebut, kekotoran tersebut menjadi mengendap dan semua panas akan hilang. Jadi sehingga meninggalkan air yang segar dan jernih. Jadi ini dapat dibandingkan sebagai sakda yang bersekutu dengan semua kesadaran di mana kekotoran batin seperti loba dosa moha sudah hilang, menghasilkan batin yang begitu segar dan jernih. When you are on a mountain, full of jewels, so you will regard yourself to be very, very lucky. But if you don't have the hand, you cannot pick up the jewels. Now, actually, to come in contact with the teachings of the Buddha is more fortunate than to be on the mountain of jewels. No, because if your the saddha is very strong, then now you can perform many meritorious deeds. And you can get billions of the good karma, which are much more precious than the jewels. Jadi di sini juga sakda dapat diperbandingkan sebagai tangan yang dapat mengambil permata jika kita cukup beruntung ya. Jika kita cukup beruntung bisa berada di puncak gunung yang penuh dengan permata. Jadi sebenarnya seseorang itu jauh lebih beruntung bila bisa berjumpa dengan ajaran Buddha daripada berada di atas gunung permata. Jadi karena dengan sakda seseorang bisa mendapatkan atau bisa melakukan perbuatan-perbuatan bajik yang nilainya jauh lebih tinggi daripada permata. Ya, jadi ini dikatakan di sini apabila kita mempunyai keyakinan, ya, itu jauh lebih tinggi daripada permata apapun. So when the Buddha, he tried to tame the giant, the very powerful giant we call Alavaka giant. So the giant asked the Buddha, when he was tamed, he asked the Buddha, what is the most precious treasure that we can possess? And the Buddha said it is saddha, which is the most precious the treasure that you can possess. Jadi ketika raksasa Alawaka pernah bertemu dengan Buddha, beliau menanyakan kepada Buddha, sebenarnya apa ya permata atau harta yang paling berharga di dunia ini? Jadi Buddha mengatakan yang paling berharga sebenarnya adalah saddha, keyakinan. So the next one is sati, mindfulness or attentiveness. So sati is mindful of things that are taking place. So its chief characteristic is not floating away. That is, not to let things go unnoticed. So when we are not mindful enough, then we do not remember what we see or what we hear. So then if it is so, it is like empty pots and pumpkins floating away on the water. So if your friends ask you, now you have attended the Dr. Mon's Abhidhamma class. So what did he taught? What did he teach you? Oh, he taught us about the mind, about many things. Can you tell me something? Oh, I forgot everything now. So all your knowledge float away in the water like empty pots and pumpkins. Oke. Jadi sati ya, perhatian penuh. Jadi di sini memberikan perhatian. Jadi sati atau mindful di sini ya, penuh perhatian ini adalah selalu penuh perhatian pada semua hal-hal ya. Jadi yang ada. Jadi karakter utamanya adalah tidak mengambang, tidak membiarkan sesuatu mengambang berlalu. Jadi tanpa diperhatikan.
Jadi apabila kita tidak cukup mindful atau tidak cukup perhatian penuh, maka seseorang itu tidak akan mengingat apa-apa yang telah dilihat dan apa yang tidak didengar. Ini bagaikan juga sebuah pot kosong ataupun labu yang mengambang di atas air. Ya, jadi ini sama dengan ketika kita tidak mempunyai perhatian dalam ketika kita belajar Abhidhamma. Kita sudah mempelajari selesai Abhidhamma, teman Anda mengatakan Anda sudah banyak mempelajari Abhidhamma, tentu sudah mengetahui banyak. Ya, Dr. Moon sudah mengajari sangat banyak. Apa yang diajari? Ya, ada sebagian mengenai batin dan segala. Coba ceritakan. Wah, udah lupa semua tuh. Ya, masuk telinga kiri, keluar tangan ke telinga kanan, entah kemana perginya ya. Can you raise it? Can you raise it? Naikkan, pindah terpaksa. Now the Buddha, no, he reminded his disciples, no, the bhikkhus every day. So, no, he said, no, don't be heedless, no. So try to be mindful. And try to achieve all the threefold noble training, so that you can gain the liberation from all suffering. So he also said, the heedlessness, mindfulness is the way to the deathless. No, mindfulness is the way to the deathless. The deathless means is nibbana. So if you are very mindful in meditation actually mindfulness is the most important factor. So if your mindfulness is very strong, you will meditate very well, you will progress very quickly. No? So you attain nibbana. And heedlessness is the way to death. So if you are heedless, you don't perform any meritorious deed. Though you are alive, you are as good as being dead, because you don't get any good merit. And when you die, you have to go to the woeful state again. No? Okay. Buddha senantiasa selalu mengingatkan murid-muridnya bahwa setiap hari jangan pernah lupa melakukan kebajikan dan juga senantiasa perhatian penuh ya untuk berjuang agar bisa terbebas dari segala penderitaan. Jadi artinya kita mengajak muridnya harus selalu mengikuti tiga tahapan pemurnian. Jadi supaya bisa mencapai ke pembebasan. Jadi Buddha ada memberi contoh bahwa apabila kita cukup mindful, maka itu adalah jalan menuju kekekalan atau ketidakmatian, tidak akan pernah mati. Ya, karena dengan penuh perhatian ini adalah juga masuk ke dalam konsentrasi, di mana konsentrasi tersebut akan membawa kita dapat mengembangkan kebijaksanaan yang dapat mengantarkan kita ke nibbana. Namun apabila kalau kita tanpa penuh perhatian atau di sini tidak perhatian, ini adalah jalan menuju ke alam penderitaan atau kematian di sini. When we undertake meditation, we should observe the 8 precepts, and also we call the Indriya Samvara Sila. So the cutting your the 6 sense door. So by being mindful at the 6 sense door, you should note what you see and what you hear. And you just when you see something, just reflect, seeing, and don't take the detailed feature of the object or the person. If you hear something, just reflect, hearing, and don't take notice of what that person is saying, something like that. So if you take the detailed features. It's like you see the opposite sex and he is very handsome or she is very beautiful, then you will develop craving and greed. And then when you hear something, you are inside, they are talking ill of me, then you will develop the evil. So that means
the defilements, no, can go into your mind through the sixth sense door. So if you cut them very well, so then they cannot come into your mind. So we say the sati is compared to a gatekeeper who stop thieves and robbers from entering the city. So sati can also protect our mind, so that the mind is not robbed by the thieves and robbers. Jadi juga di sana katakan ketika kita bermeditasi sebenarnya kita harus sebaiknya menjalankan 8 sila ya, atau yang disebut juga bisa mengambil pelatihan menjaga indriya samwara sila. Jadi suatu pelatihan untuk menjaga mengendalikan ke-6 pintu indera kita ya, 5 pintu indera dan 1 pintu batin. Jadi ini dia artinya kita harus cukup mindful, cukup perhatian penuh pada 6 pintu indera dan senantiasa mengamati dan mengamati mereka hanya sebagai melihat. Kalau melihat sebagai melihat, kalau mendengar sebagai mendengar. Jadi artinya ketika kita bermeditasi, ketika saat itu mungkin muncul objek-objek suara yang di samping kita, pada saat itu kita hanya tahu pun hanya menyadari ya ada mendengar tanpa pernah melekat kepadanya. Karena kalau kita terlalu melekat, artinya kalau mereka berbicara sesuatu yang menyenangkan dan kita memperhatikannya, ini akan menyebabkan kita juga pada saat itu muncul loba ya, muncul kemelekatan terhadap kesenangan yang telah dikatakan tadi. Namun apabila kalau kita tertarik kepada mereka yang menjelaskan atau mengatakan tentang diri kita, mencemooh diri kita, maka pada saat itu juga akan timbul dosa pada batin kita. Jadi di sini kita harus cukup perhatian penuh aja pada kondisi yang ada. Bila muncul hal-hal lain kita hanya menyadari ya. Jadi dengan demikian kita juga dengan sati tersebut kita dapat dibandingkan dengan penjaga pintu gerbang kota ya. Jadi penjaga gerbang tersebut dia tetap menjaga pintu gerbang dan tidak pernah membiarkan adanya pencuri atau perampok yang memasuki memasuki kota. Jadi ini juga kita senantiasa menjaga batin kita tidak dimasuki oleh hal-hal yang buruk. So when we have saddha, faith and confidence in the Buddha, so we will feel ashamed to perform evil actions, because evil actions are very wicked and low. So we shall feel ashamed. And also when we become we know about karma and result very well, then we will be scared and afraid to perform evil actions, because the evil, the result will come to us a billionfold. For example, we say like during the Buddha's time, the Dhammadinna was an arahat, and he is very the Dhamma, good Dhamma teacher. So she has the supernormal power, and she could see her past existence. In one existence, she was the wife of a Brahmin. One day, a very close friend of Brahmin came to their house. Brahmin asked him to serve good food, but she went to the market and she could not get any meat. So when she came home, she killed a little goat by cutting the throat and cooked it. So her husband and the guests admire her. Oh, you are a very good housekeeper. But when she died, she was born because of killing only this one little kid, one little goat. She was born in hell and have to suffer thousands of years. And after escape from that, she was born as the animals, as many existences as there are many hairs in the body of the little goat that she killed. In every of these, the animal existences, she was killed in the same way. So while still young,
no, she was cut, no, at the throat and died. So, no, when we know, no, the karma, no, the bad result, a billion folds, then we are scared to perform evil actions. Karena mempunyai keyakinan yang tinggi terhadap tiratana kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka kita menjadi mempunyai rasa malu untuk melakukan hal-hal yang tidak bajik, ya. Juga karena kita mengetahui tentang karma dan akibatnya, maka kita menjadi takut untuk melakukan hal-hal yang buruk, karena kita tahu bahwa dengan melakukan perbuatan buruk kita akan menerima karmanya, ya. Karma buruk, akibat karma buruk tersebut bisa dalam jumlah yang sangat banyak, menjadi miliaran kali mungkin. Jadi seperti ada cerita di mana pada masa Sang Buddha ada seorang Brahma yang seorang arhat Dhammadina yang mempunyai kekuatan supranatural. Jadi beliau bisa melihat kehidupan lampaunya. Pada suatu kehidupan lampau, beliau pernah menjadi istri seorang Brahmin, seorang Brahmana. Jadi pada saat itu, di mana suaminya ketika kedatangan tamu, suaminya mengatakan supaya dia menyediakan makanan buat tamu tersebut. Jadi dia pergi ke pasar untuk mencari sesuatu untuk dibeli, tapi ternyata sudah terlalu siang dan di pasar sudah tidak mempunyai apa lagi untuk dibeli. Kemudian dia pulang ke rumahnya, dia memotong seekor anak kambing, ya, dan menyajikan dagingnya kepada tamu tersebut. Jadi tamunya mengatakan, wah, luar biasa, makanan sangat enak. Anda mempunyai istri atau yang mengatur rumah tangga ini masakan makanan yang sangat luar biasa. Jadi karena perbuatan dia dalam membunuh anak kambing tersebut, menyajikan kepada perbuatan membunuh tersebut pernah melahirkan dia ke alam neraka, dan dia hidup di alam neraka untuk ribuan tahun. Dan setelah dia terbebas dari neraka, dia juga terlahir menjadi hewan dalam jumlah sebanyak jumlah bulu domba, bulu anak kambing yang dia bunuh. Jadi sejauh dia menjadi seekor hewan, dalam setiap kehidupan tersebut dia senantiasa mati dengan dipotong lehernya. Jadi kalau anak domba itu mempunyai berapa bulu, ya kita hitung-hitung deh leher itu dipotong berapa kali, ya. Oke. So the next one, number 5 is alopa, which is the opposite of lopa. And we give this the meaning as greedlessness and non-craving and non-attachment. Oh, we go to sati yet. The sati already finished. So alopa, greedlessness, non-attachment, and generosity. So, it does not attach to any sense objects, and it is greedless. It does not want to get money or wealth, etc. As water drops run off a lotus leaf when the rain falls, and the water when pour on the leaves of the lotus plant, they just slide down without attaching to the lotus plant, the lotus leaf. And alopa also runs up the sensuous objects without adhering to them. So we say, in this sense, alopa is like an arahat. And so, arahat has no greed at all, and does not regard anything to belong to him. So when one is not attached to one's possession, one can give away one's money, wealth, etc. In donation. So we say alopa manifests itself as generosity. And alopa is the opposed to lopa, and it can overcome lopa. So we do develop this alopa, we practice almsgiving. So when you can donate generously, then lopa cannot overwhelm your mind anymore.
Ya, sekarang nomor 5 aloba, ketidakserakahan, tidak melekat dan murah hati. Jadi ketidakmelekatan kepada objek indera, tidak ada keserakahan adalah merupakan karakteristik utama daripada aloba. Dia bagaikan air yang mengalir di atas di atas daun lotus, ya, daun teratai, dan senantiasa selalu mengalir tanpa pernah melekat kepadanya. Jadi aloba juga berjalan demikian. Dia tidak pernah menaruh melekat kepada objek kesenangan indria tanpa melekat kepadanya. Jadi ini adalah merupakan ciri daripada aloba, di mana arahat tidak pernah serakah terhadap segala sesuatu dan tidak pernah menganggap segala sesuatu itu menjadi miliknya. Jadi ketika seorang tidak melekat kepada kepemilikannya, dia dapat memberikan uang dan juga dapat berderma. Jadi ini di sini aloba mewujudkan dirinya sebagai suatu kemurahan hati. Aloba dia bertolak belakang dengan loba, sehingga dia dapat mengatasi loba. Ketika kita tidak mempunyai sikap aloba, maka kita dapat berdana dengan kemampuan dan dengan berdana tersebut pada saat itu kita dapat kita tidak menjadi loba, ya, kita menjadi murah hati. Jadi ini adalah satu daripada 3 akar yang bajik yang mempunyai kebajikan yang kebajikan yang positif, ya. Now, dosa is non-hatred, and the tolerance, loving kindness. We give the meaning. So we say, no. So dosa has the characteristic of roughness and cruelty, whereas the dosa has the characteristic of mildness and forgiveness, and then dosa is like an enemy, whereas dosa is like an agreeable good friend. So if your dosa is very strong, it can overcome dosa. Even like someone insults you, or like a mosquito bites you, you don't feel angry anymore. You don't feel angry anymore. When a mosquito bites you, if you can make wise reflection, you can develop moral minds. So if you get angry, already you get in moral minds. So you can make wise reflection. Oh, this mosquito must be very hungry, and as he needs food now, he comes to take just a little drop of blood from me. Well, if I can donate this one little drop of blood, so it is more the meritorious, more precious than donating $1 million. So it is good for me to donate. So, and this mosquito might also help his wife and his children. If I kill him, so his wife and children will be very sad and weeping. So let him be happy. So let it go. So when you can let go, so that means like that. When a man insults you, you say, oh, not this one. He comes he was angry with me, with no cause actually, and actually I do not exist. He does not exist. Only anger in him is making these angry words. So if I become angry, I become more foolish than him. So I also develop immoral minds. So the immoral minds can send me to the woeful state. Now, as he is having immoral minds, when he dies, he will go to the woeful state. I need not do anything. So if you can reflect like that, you will not angry with him anymore. Okay. Okay, adosa. Ketidakbencian, toleransi dan cinta kasih. Jadi dosa tersebut dia terbalik dengan kemarahan atau dosa, sehingga dia dapat mengatasi dosa tersebut. Jadi dengan ketidakhadiran kebencian dan kebencian di sini, dia menjadi sebuah kebajikan yang bersifat positif. Jadi dosa kita ketahui memiliki sifat kekasaran dan kekejaman, sedangkan kelembutan dan penuh kepemaafan adalah merupakan sifat utama daripada dosa.
adosa. Jadi dosa ini bagaikan enemy, sedangkan adosa bagaikan teman yang sangat baik. Jadi sehingga kita mempunyai sebuah toleransi atau kantik di sini, sehingga kita mempunyai sifat memaafkan. Ya, jadi memaafkan itu adalah sangat agung, ya, karena ini adalah sangat baik dan sangat membantu. Jadi artinya bahkan ketika kita mempunyai penuh kepemaafan, ketika seseorang menghina pun kita akan memaafkan dia, tidak apa-apa. Ataupun ketika seekor nyamuk menggigit kita, ya, kita jangan timbul kemarahan, kita juga harus berpikir dengan refleksi yang positif bahwa nyamuk tersebut dia hanya menggigit saya dan hanya mengambil darah saya 1 tetes saja kok, ya, tidak apa-apa, saya berdana buat beliau, ya. Jadi kalau saya bunuh dia, sebenarnya halnya akan akibat dia juga mempunyai anak dan istri, tentu anak istrinya akan menangis katanya, ya, saya maafkanlah beliau, ya. Jadi dia menggigit kita, ya. Jadi ya biarin berdana aja kayak gitu, ya. Now when dosa turns its attention to living beings and wishing all living beings to be well and happy, it is known as metta or loving kindness, and it is one of the most beautiful qualities that we can possess, and that everyone in the world the practice the metta, loving kindness, then we shall attain lasting world peace, and we shall live very, very happily. Okay. Ketika adosa dia menjadi sebuah perhatian kepada makhluk hidup, jadi kita mengharapkan mereka bisa hidup bahagia, ya, baik dan bahagia, dan ini dikenal sebagai metta atau cinta kasih, di mana ini adalah merupakan kualitas yang sangat baik yang menuntun kepada kedamaian dunia. Ini pasti apabila kita bisa mencapai akan membuat mencapai adanya kedamaian dunia bagi setiap orang yang mempraktekkan toleransi dan cinta kasih. So we take tea break for half an hour. Ya, istirahat setengah jam, ya.